ada pemain-pemain baru, tapi pemain lama tidak putus. Kejadian lagi sama, dia lagi. Kemarin juga baru lama istrinya diwawancara di TV, dia lagi kena lagi. Saya selalu berharap apa yang saya lihat itu salah, tapi gambaran besarnya adalah seperti ada gempa bumi yang bikin onar. Ada pengacara kondang juga yang pukul-pukulan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke titik yang fokus-fokusnya, kita akan cerita dulu bahwa garis luarnya, bahwa masuk di Januari di tanggal 29 itu adalah masuk namanya sio ular. Unsur yang memenuhi adalah ularnya ular apa? Ular kayu. Jadi kayu itu adalah bahan bakar, kayu itulah mudah terbakar, kayu itu juga elemen pembangun seperti pohon-pohon, kemudian dengan adanya pohon bisa muncul sungai dan lain-lain. Sebagai penghalang dari jumlah bencana, dengan banyaknya pohon, banyak udara yang baik, kemudian juga dengan itu akan ada banyak kehidupan yang baru. Intinya ke sana. Kemudian ditambah lagi unsurnya ular. Ular itu ular kayu. Jadi artinya ular yang muncul di tahun 2025 adalah ular yang bijak. Secara umum ular adalah figur yang terkadang berkaitan dengan unsur dunia hitam. Kenapa saya bilang begitu? Karena ular itu kalau zaman sekarang dipakai mainan. Tapi dalam simbol-simbol, ular dianggap sebagai dunia mistik, beracun. Mulutnya beracun, lidahnya berbahaya. Jadi orang yang masuk di unsur areal tahun ular biasanya orang yang pandai, lidahnya tajam. Lidahnya pandai menembak sesuatu, lidahnya bisa membunuh orang. Lidahnya juga bisa melakukan satu tindakan-tindakan yang terkadang merugikan orang lain sampai terrugi-ruginya, semati-matinya seperti itu. Jadi tahun ini adalah tahun yang membangun tetapi juga tahun yang keras. Dari sisi kehidupan ekonomi, perkembangan di Indonesia akan mengalami kemajuan karena unsur kayu akan berkaitan dengan air, dia akan mengurangi unsur bencana alam yang berkaitan dengan banjir. Tetapi bukan banjir tidak ada, tapi tetap ada, hanya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Unsur kayu yang muncul akan menyerap air dan menjadikannya sebagai kehidupan, penghijauan yang baru. Artinya secara umum dengan garis begini, konteks tahun depan adalah tahun yang indah, tahun yang baik, tahun yang penuh dengan kemenangan. Di dalam dunia, begitu pula di dalam dunia keartisan, dalam dunia selebriti kita. Jadi kalau kita melihat di tahun-tahun lalu banyak gonjang-ganjing, di tahun ini justru gonjang-ganjing berkurang. Banyak orang yang mulai bekerja baru, banyak dalam dunia keartisan, banyak artis-artis baru yang awal-awalnya hanya bekerja saja belum memetik hasil. Tetapi di tahun 2025 mereka memetik hasil dan mereka mendapatkan hasil dari kerja keras mereka. Banyak yang tadinya tumbang mati-matian di tahun sebelumnya, bekerja jungkir balik tidak mendapatkan apapun, di tahun 2025 menemukan sesuatu, menemukan titik pencerahan dalam kehidupan mereka. Terutama dalam bidang tarik suara, kita nanti akan menemukan bakat-bakat baru. Kita akan ketemu dengan artis perempuan yang nanti akan luar biasa dan usianya masih sekitar 18-19 tahun. Jadi nanti akan membumi, akan bergaung. Seperti biasa, kalau zaman dulu mungkin kita akan melihat tanah hiburan itu dari areal yang namanya pertelevisian. Tapi ini entah dari mana, dari dunia antah berantah, dari dunia permedsosan dan lain-lain, muncul dan langsung heboh. Bisa punya nama, bisa. Dan orang ini kehebatannya adalah dia bisa narik teman-temannya, bisa narik kawan-kawannya, sehingga kehebohannya bukan cuma dia sendiri bergaung dengan kawan-kawannya, yang kehidupannya itu akan terus naik di tahun sepanjang 2025. Kemudian di dalam kehidupan berumah tangga, banyak artis yang dulunya banyak hingar-bingar dalam kehidupan rumah tangganya, di tahun 2025 menemukan pencerahan. Banyak usaha-usaha mereka yang selama ini, terutama untuk artis-artis senior yang selama ini usahanya dalam dunia entertain udah mulai drop, dia punya membangun, dia punya kehidupan dalam dunia lain yang lebih bagus. Kemudian juga adanya banyak kelahiran baru. Jadi kalau sebelumnya kelahiran agak turun, di tahun ini akan ada banyak perkawinan karena unsur kayu membangun. Kemudian juga akan ada kelahiran baru di dalam dunia keartisan. Bahkan ada beberapa kelahiran yang sebetulnya kelahiran tanda kutip. Jadi ada yang lahir nggak ada bapaknya, ada yang lahir kalau nggak ada ibunya nggak mungkin. Maksudnya
dalam sebuah sengketa, tapi berkaitan dengan kelahiran. Jadi lahir baru, lahir baru, lahir baru. Dan biasanya di areal tahun 2025 kelahiran yang muncul adalah kelahiran yang baik-baik, kelahiran yang kuat-kuat. Seperti yang saya katakan, lidahnya tajam, badannya kuat, pandai berbelit, pandai berkelit. Tetapi anak-anak yang besar di tahun ini biasanya menjadi sosok pemimpin yang baik. Karena unsur kayunya mendukung, kemudian unsur ularnya juga kuat. Sehingga di tahun 2025 tadi nanti yang akan muncul adalah pemimpin dan tokoh-tokoh baru di 25 tahun yang akan datang. Kemudian kasus-kasus yang menyangkut peristiwa-peristiwa keartisan seperti peristiwa keributan-keributan. Nah, di tahun 2025 akan mencolok. Akan ada peristiwa-peristiwa banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keartisan, dengan bisnis mereka yang Spanyol, dan ada beberapa yang justru ilegal. Ada yang Spanyol dan ada yang ilegal. Banyak kasus terungkap baru karena unsur kayu adalah tetap begitu dia kering dia menjadi pembakar yang baik. Banyak kasus baru yang tadinya tidak pernah muncul tapi akan muncul dan berkaitan dengan dunia keartisan kita. Ada beberapa artis perempuan yang terkait kasus-kasus berikutnya dengan pejabat-pejabat, dan kasus ini akan melibatkan banyak orang, merembet. Jadi banyak artis perempuan yang tanda kutip ya akhirnya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mendukung dalam dunia X pada pejabat tersebut. Itu akan banyak tuh, dari mulai mungkin awal sampai pertengahan tuh gegerannya nggak selesai, ribut-ributnya nggak putus, masih rame. Kemudian berita-berita justru ada lagi yang menyangkut peristiwa-peristiwa pemukulan antara artis dan artis lain. Karena sebuah konsep bisnis yang tidak cocok, karena sebuah cerita pergerakan ekonomi bisnis yang tidak pas, akhirnya mereka berkelahi dan terjadi peristiwa pemukulan-pemukulan. Ada peristiwa pemukulan akhirnya selesai begitu saja, mereka berdamai, selesai. Tapi ada pula yang akhirnya panjang dan salah satunya masuk sampai terseret ke ranah hukum. Rambutnya orangnya agak galing. Kemudian di tahun besok ini kembali menyangkut anak kecil. Jadi kelahiran ada yang lahirnya normal, ada yang lahir tidak normal, ada beberapa yang berkaitan dengan keartisan ini lahir agak kurang. Dan ini menjadi sorotan, kemudian yang justru agak kurang baik. Beberapa akhirnya ada sedikit bulian, oh dulunya sih artis ininya begini, jadi mungkin karma dan lain-lain lah. Ini bahasa-bahasa yang muncul di lapangan, dan bahasa ini akhirnya menjadi konflik panjang tuh. Ini juga jadi panjang sampai akhirnya ada yang si nggak seneng nih dia melaporkan dan lain-lain, melaporkan netizen yang begini dan lain-lain lah. Itu akhirnya bergulir karena orang ini merasa dia terlalu dihakimi lah. Sebenarnya kalau dikatakan netizennya benar apa nggak ngomong begitu? Ya kalau kita bicara masa lalu ya semua orang juga pasti punya masa lalu. Artinya dalam hal ini masalah baik dan benar, buruk dan tidak buruk itu kan pembawaan masing-masing dan itu bersifat pribadi. Ini diungkap terus tuh jadi rame. Kemudian ada pengacara kondang juga yang pukul-pukulan. Ada pengacara kondang dan pengacara kondang yang pukul-pukulan. Artinya di sini mencontohkan orang-orang yang paham hukum, orang-orang yang sama-sama mengerti tentang hukum, tapi mereka berkelahi atas sebuah kasus yang sama-sama punya keyakinan yang berbeda-beda dengan cara pandang yang berbeda-beda. Dikatakan benar, semuanya endingnya sama-sama benar, tapi nanti endingnya pukul-pukul. Rame juga itu. Ada artis yang tiba-tiba juga jebol, punya bisnis yang jadi luar biasa, padahal tadinya bukan siapa-siapa. Bisnisnya hebat banget, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke mancanegara, dan kemudian orang ini juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tetapi perjalanan itu cuma sekitar 4-5 bulan. Setelah itu dia sakit. Sakitnya agak parah, panjang. Dan kembali lagi bahwa mungkin kita ingat ke peristiwa seperti peristiwa Olga, panjang. Sakitnya agak panjang. Kemudian akhirnya orang terlupa dengan apa pekerjaannya, apa bisnisnya dan lain-lain. Kemudian akhirnya orang X ini pun gambarnya hilang. Saya tidak mau cerita itu ada, tidak ada, atau hidup, tidak hidup, saya tidak mau bicara begitu. Tapi kembali lagi gambarnya hilang. Jadi hingar-bingar di awal, begitu bekerja keras, begitu dahsyat, banyak orang mencari informasi tentang dia, tapi cuma 4 bulan close, tutup, seperti itu. Kemudian peristiwa yang ditangkap masih itu saja. Ada pemain-pemain baru, tapi pemain lama tidak putus. Ada orang yang sudah masuk,
sudah pernah terjadi sesuatu sama dia bla 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 sampai istrinya kabur dan lain-lain. Kejadian lagi sama dia lagi. Kemudian setelah dia dikeluarkan, kemarin juga baru lama istrinya diwawancara di TV, dia lagi kena lagi. Jadi sampai di tahun 2025 itu ada mungkin 3 atau 4 orang yang sebetulnya adalah pelaku lama. Pelaku barunya ada beberapa teman-teman mereka, tapi pelaku lamanya ini adalah orang-orang lama yang memang sudah pemain lama dan dia lagi. Kemudian sisanya adalah perjalanan yang hingar-bingar. Di tahun 2025 banyak masalah yang sebelumnya tersimpan rapi itu meledak dan menjadi booming. Terutama di pemerintahan Pak Prabowo ini banyak sepertinya peristiwa-peristiwa yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak terdeteksi, tidak terendus atau memang tidak diendus dan lain-lain. Di tahun 2025 itu akan muncul dan menjadi satu peristiwa yang luar biasa. Bahkan di antara peristiwa itu ada beberapa yang melibatkan artis-artis. Tadi saya sudah cerita, tapi ini dari jalur yang berbeda, melibatkan artis-artis dan berkaitan dengan keuangan negara. Serupa itu akan ada banyak di 2025 karena terjadinya sudah dari 2020, 2021, 2023 dan tadi di 2025 ini ibaratnya meledak. Sebelumnya tersimpan baik, tersimpan rapi, 2025 kebongkar, keangkat dan akhirnya begitu meledak melibatkan banyak tokoh penting, terutama juga dalam dunia artis banyak yang terseret tuh. Siapa si A, siapa si B, siapa si C, semua ketarik seperti itu. Jadi kalau kaitan money laundering itu sebelumnya sudah pernah dibahas, pernah muncul dan di tahun 2025 ini akan booming, akan ramai. Tadi saya cerita juga ada beberapa artis yang terlibat kasus-kasus yang berkaitan dengan keuangan negara. Ada beberapa juga yang nanti akan terlibat berkaitan dengan dana luar yang masuk. Dan ini akan ramai banget. Kemudian kasus-kasus serupa seperti skandal-skandal juga di tahun ini juga nanti akan banyak antara artis A dan pejabat B, pejabat A dan artis B seperti itu. Yang paling beruntung tentu orang-orang yang memiliki pertama unsur air, kemudian unsur tanah itu akan kuat. Ada sio-sio yang cocok dengan ini biasanya sio naga, kemudian sio ular di ular atau sio kuda, itu sio yang bagus. Yang bertentangan adalah kalau lihat dari garis itu adalah sio babi. Jadi dia akan berhadapan-hadapan sehingga apa yang dilakukan tuh banyak salah-salah. Bikin baik aja salah, apalagi bikin salah gitu. Kalau udah sio babi itu memang di tahun ini harus banyak melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan amal, bagi-bagi makan, kemudian juga bagi pakaian atau juga dia potong hewan di seluruh masyarakat disuruh makan seperti itulah kurang lebih hal-hal yang atau melepaskan istilahnya namanya function, melepaskan sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan, misalnya melepaskan burung, melepaskan katak, melepaskan ikan yang akan digoreng seperti itu. Jadi supaya mereka diberi kebebasan kepada alam semesta kembali. Jadi melakukan pengorbanan seperti itu, kemudian juga banyak melakukan hal-hal yang bersifat lebih ke arah keagamaan dan beramal ke arah sana. Karena di tahun ini sio babi bukan tidak beruntung, tetap beruntung, cuma peruntungannya akan banyak kepangkas dengan pengeluaran yang berkaitan dengan kesehatan dan hal yang tidak pernah dia duga. Di 2025 karena unsurnya kayu itu biasanya unsur api akan besar. Kalau unsur api besar kaitan dengan alam, ada bencana alam yang tidak kita sangka. Saya selalu berharap apa yang saya lihat itu salah, tapi gambaran besarnya adalah seperti ada gempa bumi yang bikin onar. Ya, kalau gempa bumi pasti bikin onar, tapi ini bikin onar beneran. Jadi artinya membuat sesuatu yang mengagetkan lah. Dan ini akan kelihatannya banyak orang yang akan mengharu biru lah setelah itu. Jadi saya selalu berharap apa yang saya lihat itu salah. Tapi ya saya ceritakan aja, tergantung bagaimana pemirsa, bagaimana penonton menyikapinya. Tetapi kembali lagi, biar bagaimanapun ini adalah sebuah gambaran dan tentu sebagai manusia kita tentu punya Tuhan. Kita bisa mendekatkan diri, banyak berdoa, banyak melakukan hal-hal baik, banyak berpuasa, kemudian ibadah tentu diperkuat, itu saya yakin akan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik tadi. Menghadapi 2025 tentu dengan kedewasaan, waspada, kemudian juga dengan pandai-pandai kita mencari ilmu, mencari pengetahuan, dan berhati-hati dalam menemukan bisnis kita. Karena di tahun 2025
bisnis kita akan bisa menjadi luar biasa. Apa yang kita kerjakan akan menjadi hebat di tahun itu. Tetapi tentu berkaitan dengan hal lain, sesuatu hal yang hebat, sesuatu hal yang luar biasa, pasti akan menempel dengan sesuatu hal yang buruk. Jadi selalu unsur itu berdekatan, ada siang, ada malam, ada berhasil, ada sukses, ada juga tidak sukses, tidak berhasil, ada juga hitam, ada juga putih. Artinya kalau akan ada satu pencerahan yang besar, biasanya ada kegelapan yang akan tampak di sekitar itu. Hati-hati, kemudian banyak lakukan hal baik, banyak lakukan hal yang berkaitan dengan ibadah, tentu akan membuat kita menjadi luar biasa di mata Sang Pencipta, dan kita akan diselamatkan dari hal yang namanya mara bahaya. Kejadian lagi sama, dia lagi. Kemarin juga baru lama istrinya diwawancara di TV, dia lagi kena lagi. Kemudian ada pengacara kondang juga yang pukul-pukulan.